Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rahmania Putri dengan NIM akhir 171 dari kelas E. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang konsep dasar dan aplikasi spektrofotometri UV visible. Nah, pertama ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran di sini ada 7. Yang pertama itu menguasai prinsip dasar metode spektrofotometri UV visible. Yang kedua, mengetahui senyawa apa saja yang dapat dianalisis menggunakan spektrofotometri UV visible. Yang ketiga, memahami dasar molekul penyerapan cahaya, orbital sigma, pi, dan n. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang kelima, menjelaskan instrumentasi spektrofotometri UV visible. Yang keenam, menjelaskan prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif metode spektrofotometri UV visible. Dan yang terakhir, menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Yang pertama ada prinsip dasar, yaitu spektrofotometri UV visible adalah analisis fotometri yang didasarkan pada absorpsi energi cahaya oleh molekul-molekul pada daerah sinar UV yaitu 200-400 nanomikro dan sinar tampak yaitu 400-800 nanomikro. Absorpsi energi ini menyebabkan terjadinya transisi elektronik atau eksitasi, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi tereksitasi. Jumlah cahaya yang diserap atau absorbansi oleh molekul diukur pada panjang gelombang maksimum di mana absorbansi terjadi paling tinggi. Nilai absorbansi ini kemudian berhubungan langsung dengan konsentrasi sampel. Lalu selanjutnya ada senyawa yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV visible. Analisis UV visible efektif untuk senyawa yang memiliki gugus kromofor atau ausokrom yang memfasilitasi transisi elektronik pada daerah tersebut. Kromofor adalah gugus fungsi yang mengandung ikatan rangkap tak jenuh, transisinya dari pi ke pi terkonjugasi atau elektron non-ikatan. Contohnya, ikatan C rangkap 2C, C rangkap 2O, N rangkap 2N, dan cincin benzena. Senyawa ini mampu menyerap radiasi UV visible. Lalu ada ausokrom, gugus ini fungsinya tidak menyerap di daerah sinar UV. Tetapi ketika terikat pada kromofor, ia akan memperdalam warna dan meningkatkan intensitas serapan, misalnya gugus-gugus OH, NH2, dan Cl. Contoh senyawanya yaitu obat-obatan, pewarna makanan, vitamin, kompleks logam transisi, dan senyawa aromatik. Selanjutnya ada tingkat energi elektron. Tingkat energi elektron terbagi menjadi 3. Yang pertama ada orbital sigma. Orbital sigma adalah ikatan kimia yang paling dasar. Ini adalah orbital molekul yang terbentuk dari tumpang tindih orbital atom secara langsung atau sepanjang sumbu ikatan, sehingga bentuknya simetris ketika diputar mengelilingi ikatan tersebut. Elektronnya disebut elektron sigma, terdapat pada semua ikatan tunggal atau ikatan jenuh seperti pada ikatan C dan C atau ikatan C dan H. Yang kedua ada orbital pi. Orbital pi terbentuk dari tumpang tindih orbital atom secara lateral di atas dan di bawah sumbu ikatan. Akibatnya, orbital ini tidak simetris terhadap rotasi di sekeliling ikatan. Elektronnya disebut elektron pi, terdapat pada ikatan rangkap 2 dan rangkap 3. Dalam ikatan rangkap, ikatan V selalu menyertai satu ikatan sigma yang sudah ada. Lalu yang ketiga ada orbital n. Orbital n adalah orbital yang menampung pasangan elektron bebas atau PeB pada suatu atom. Elektron ini berasal dari atom tetapi tidak ikut serta dalam pembentukan ikatan kovalen atau non-bonding. Elektronnya disebut elektron n, terdapat pada atom-atom yang memiliki pasangan elektron bebas seperti O, N, S, atau halogen dalam suatu molekul. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi pergeseran panjang gelombang. Yang pertama, konjugasi molekul. Konjugasi adalah pola ikatan rangkap selang-seling dalam molekul. Semakin panjang sistem konjugasi, energi transisi V ke V bintang menurun, sehingga molekul menyerap cahaya pada panjang gelombang lebih panjang.
atau lambda max bergeser ke arah visible. Sebaliknya, penghilangan konjugasi membuat transisi memerlukan energi lebih besar yang terjadi lambda max bergeser ke UV. Yang kedua, ada gugus ausokrom. Ausokrom sendiri tidak menyerap cahaya, tetapi ketika terikat pada kromofor, ia meningkatkan distribusi elektron dalam molekul dan memperbesar intensitas serapan atau hiperkromik. Efek ini juga menurunkan energi transisi elektron menjadi lambda max bergeser ke arah panjang gelombang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada pelarut. Jadi, polaritas pelarut mempengaruhi stabilitas keadaan dasar dan tereksitasi molekul. Pelarut polar biasanya menstabilkan elektron bebas atau orbital n sehingga energi transisi meningkat, berakibat pada lambda max menurun. Sebaliknya, pelarut nonpolar menstabilkan keadaan tereksitasi lebih dari keadaan dasar sehingga redshift terjadi. Yang keempat ada pH larutan. Perubahan pH dapat mempengaruhi struktur elektron pada gugus asam atau basa. Misalnya deprotonasi OH atau NH2 akan meningkatkan konjugasi elektron, berakibat pada redshift. Protonasi bisa mengurangi konjugasi menjadi blue shift. Jadi, lambda max sangat sensitif terhadap kondisi pH. Lalu yang kelima ada interaksi molekul, hidrogen bonding, kompleks logam atau asosiasi molekul mempengaruhi lambda max dan intensitas absorbansi. Interaksi antar molekul dapat mengubah distribusi elektron atau energi transisi. Contohnya, pembentukan logam dengan ligan aromatik dapat menurunkan energi transisi V ke V bintang menjadi redshift. Sebaliknya, pengikatan yang mengurangi konjugasi dapat menyebabkan blue shift. Jadi, intensitas absorbansi juga dapat mengubah hiperkromik atau hipokromik. Selanjutnya ada instrumentasi fotometer UV visible. Yang pertama ada detektor. Detektor berfungsi untuk mengukur intensitas cahaya yang diteruskan setelah melewati sampel dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Yang kedua ada sistem pembaca. Sistem pembaca berfungsi untuk memproses sinyal listrik dari detektor dan menyajikannya dalam bentuk data digital absorbansi A atau transmitan T. Lalu yang ketiga ada sumber radiasi. Sumber radiasi menghasilkan cahaya yang diperlukan untuk pengukuran. Terdapat dua lampu. Yang pertama ada lampu deuterium atau lampu UV 190 sampai 380 nanomikron. Yang kedua ada lampu tungsten atau halogen, yaitu lampu visible 380 sampai 780 nanomikron. Yang keempat ada monokromator, yaitu memisahkan cahaya polikromatik menjadi monokromatik, yaitu satu lambda spesifik. Bisa berupa prisma atau kisi difrasi. Lalu yang terakhir ada cuvette atau cell sample, yaitu wadah larutan yang diukur harus transparan pada lambda yang diukur. Kuarsa atau fused silika, yaitu UV. Kalau kaca atau plastik itu untuk visible. Selanjutnya ada prinsip dasar analisis kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, analisis kualitatif atau identifikasi. Jadi, analisis kualitatif ini bertujuan untuk menentukan identitas senyawa berdasarkan pola spektrum serapan cahaya. Setiap senyawa memiliki spektrum unik dan panjang gelombang maksimum yang khas, sehingga spektrum ini dapat dijadikan fingerprint untuk identifikasi. Prinsipnya ada dua. Yang pertama, bandingkan spektrum sampel dengan data standar atau literatur. Yang kedua, spektrum diukur dalam bentuk grafik absorbansi A terhadap panjang gelombang. Prosesnya, yang pertama, sampel diuji untuk menghasilkan spektrum serapan. Yang kedua, nilai lambda max dicatat. Lalu yang ketiga, lambda max ini dibandingkan dengan lambda max senyawa standar untuk mengetahui gugus fungsi dan struktur molekul. Kelebihannya cepat dan sederhana untuk identifikasi, tidak membutuhkan persiapan sampel yang rumit. Yang kedua ada analisis kuantitatif, yaitu penentuan kadar. Jadi, analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur konsentrasi zat dalam larutan secara tepat. Metodenya berdasarkan hukum Berlambert yang menyatakan bahwa absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi zat dan panjang lintasan sel, dengan absorpsivitas molar sebagai koefisien ekstinsi molar.
Prinsipnya ada dua. Yang pertama, semakin tinggi konsentrasi zat, semakin besar absorbansi pada lambda max tertentu. Yang kedua, hukum Berlamber hanya berlaku untuk larutan encer agar hubungan linear tetap terjaga. Prosesnya, yang pertama, ukur absorbansi sampel pada lambda max yang sesuai, lalu gunakan kurva kalibrasi yang dibuat dari larutan standar untuk menentukan konsentrasi. Lalu ketiga, alternatif, gunakan persamaan regresi linear dari kurva kalibrasi untuk perhitungan kadar secara akurat. Kelebihan dari analisis kuantitatif yaitu memberikan data kuantitatif yang akurat dan bisa diterapkan pada berbagai senyawa yang memiliki kromofor. Contohnya, penentuan kadar obat-obatan seperti sulfametoxazole atau trimetropim dalam larutan menggunakan lambda spesifik masing-masing senyawa. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan metode spektrofotometri UV visible. Untuk kelebihannya, yang pertama, cepat, sederhana, dan mudah dipahami. Jadi, prosedurnya itu mudah dipahami, waktu pengukurannya singkat, biayanya rendah. Yang kedua, ada sensitivitas tinggi, dapat mendeteksi zat pada konsentrasi yang sangat rendah. Yang ketiga, selektivitas dapat ditingkatkan, optimalkan pH, pelarut, atau bentuk kompleks berwarna untuk analisis yang lebih spesifik. Yang keempat, analisis kuantitatif akurat berdasarkan hukum Berlamber yang memiliki dasar teori yang kuat. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, kurang selektif intrinsik. Tidak semua senyawa punya spektrum unik, sampel kompleks sering butuh pemisahan tambahan, misalnya kromatografi. Lalu yang kedua, pembatasan hukum Berlamber hanya berlaku pada larutan encer. Larutan pekat dapat menimbulkan penyimpangan. Lalu yang ketiga, sensitif terhadap gangguan. Suspensi atau kekeruhan dapat menyebabkan light scattering atau absorbansi palsu. Yang keempat, tidak semua zat dapat diukur. Senyawa jenuh tanpa kromofor, misalnya alkana, tidak menyerap cahaya UV visible. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.